akan menyebabkan terjadinya asidosis yang respiratori. Jadi kalau asidosis metabolik itu kekurangan ion bikarbonat atau ion HCO3-, sedangkan kalau asidosis respiratori itu kelebihan CO2 di dalam darah. Sebaliknya kalau alkalosis berarti ion H+-nya berkurang ya. Jadi dia ada dua macam kan tadi, ada alkalosis yang metabolik dan alkalosis yang respiratori. Kalau alkalosis yang metabolik berarti dia kelebihan ion HCO3-, sedangkan kalau alkalosis respiratori dia kekurangan CO2 di dalam darah. Jadi misalnya kalau alkalosis metabolik itu misalnya kalau kita banyak mengkonsumsi obat gastritis ya, jadi yang mengandung antasida atau magnesium hidroksida itu akan menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik. Tetapi kalau alkalosis respiratori itu karena sistem pernafasannya yang terlalu hiperventilasi. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan psikologi ya, itu dia akan terjadi proses hiperventilasi. Nah, proses hiperventilasi tadi akan mengeluarkan CO2 terus-menerus sehingga tubuh akan kekurangan CO2. Ini yang disebut dengan alkalosis respiratori. Ya, jadi tipe keseimbangan gangguan keseimbangan asam basa ada asidosis metabolik, kemudian asidosis respiratori, alkalosis metabolik, dan alkalosis respiratori. Kalau asidosis metabolik yang namanya saja asidosis berarti pH-nya turun. Kalau pH-nya turun berarti ion H-nya naik, ya. Ion H-nya naik, kemudian karena dia metabolik berarti HCO3-nya yang berkurang atau HCO3-nya yang berkurang ya, itu kalau metabolik. Kemudian kalau alkalosis metabolik, berarti pH-nya naik ya, ion H-nya negatif atau berkurang, kemudian HCO3-nya meningkat, sedangkan CO2-nya bisa normal. Kemudian kalau respiratory acidosis berarti pH-nya turun, ion H-nya naik, kemudian HCO3-nya itu normal dan CO2-nya yang tinggi. Sedangkan yang alkalosis respiratory itu nanti pH-nya akan naik, ion H-nya turun, kemudian CO2-nya turun, HCO3-nya normal. Itu dari mana sebenarnya supaya kalian nggak menghafal ya? Jadi pH ada, bisa tolong minta menekan ya. Ini sama dengan kadar HCO3 dibagi dengan kadar CO2. Nah, kalian ingat-ingat aja apa namanya rumus ini supaya kalian tidak menghafal itu. Kalau kalian menghafal itu salah menghafal, salah jawaban nanti ya. Jadi pH itu sama dengan konsentrasi HCO3- dibagi dengan CO2+. Ya. Jadi pH itu akan sejajar dengan HCO3- tetapi berkebalikan dengan CO2. Sekarang kalau misalnya pH-nya turun, pH itu turun. Ya, kalau pH turun, kira-kira yang naik yang mana? CO2 naik. Kalau CO2-nya naik, berarti ini apa? pH turun berarti asidosis. Kalau CO2 naik berarti
bisa normal, bisa turun. Iya enggak? Nah, sekarang kalau pH-nya turun, pH-nya naik, pH-nya turun, selain CO2 ini berarti kan tadi asidosis respiratory ya. Kalau pH-nya turun, selain CO2-nya naik, H+-nya bagaimana? Harus balikkan sejajar pH-nya. Nah, ini pH-nya turun, ini harus turun. Berarti HCO3-nya harus turun. Kalau ini pH-nya turun, HCO3-nya turun, tapi CO2-nya normal, berarti asidosis metabolik. Nah, ya, sudah tahu kan sekarang? Ambil kuncinya. Asidosis metabolik. Kalau sekarang pH-nya naik, pH naik, kadar CO2-nya bagaimana? Harus turun. Berarti CO2-nya turun. Berarti ini namanya apa? Alkalosis apa? Respiratory. Jadi alkalosis respiratory. Kalau pH-nya naik, HCO3-nya bagaimana? Naik. Berarti HCO3-nya naik, berarti terjadi alkalosis. Alkalosis metabolik. Dan ini aja kalian menghafalkannya dari rumus ini. Mana yang berubah? Mana yang naik atau mana yang turun, ya? Masih ingat kok di bagian masuk dumeh wis kedokteran gak ngerti matematika kan enggak toh? Nek kedokteran itu isinya mau anu toh apa? Jangan sampai isinya cuma perkalian dan anu toh ya, penambahan ya. Pengurangan dan pembagian juga harus tahu loh ya. Berarti ojo boleh duit toh. Itu kadang-kadang membagi rezeki ke orang lain itu penting. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang bagaimana mekanisme tubuh itu untuk mengendalikan apabila terjadi gangguan keseimbangan asam basa. Jadi pada saat ada gangguan keseimbangan asam basa, maka ada 3 sistem yang bekerja. Yang pertama adalah sistem darah atau buffer darah. Kemudian yang kedua adalah sistem respirasi atau buffer respirasi. Dan yang ketiga adalah sistem renal atau buffer dari renal. Yang paling cepat bekerja adalah sistem darah, tetapi dia paling lemah. Yang paling kuat bekerja adalah sistem renal, tetapi dia bekerja yang paling lambat. Ya, jadi ada gangguan keseimbangan asam basa yang meregulasi, yang mengembalikan ke normal. Pertama kali adalah sistem darah. Sistem darah tidak mampu, diambil alih oleh sistem pernafasan. Sistem pernafasan tidak mampu, diambil alih oleh sistem renal. Sampai sini paham? Ya, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sistem buffer di dalam darah? Yang pertama adalah protein. Jadi apabila di dalam darah itu terjadi kondisi asidosis atau ion H+-nya tinggi atau turun? Tinggi. Maka H+ tadi akan berikatan dengan protein. Jadi prinsipnya gini, kalau terjadi asidosis atau kelebihan asam, maka akan dilakukan proses pengikatan asam sehingga terbentuk asam yang lemah. Atau apabila terjadi peningkatan basa, maka akan terjadi ikatan terhadap basa tersebut. Basa kuat akan diikat sehingga akan terbentuk basa lemah. Prosesnya seperti itu. Jadi dia akan lebih dinetralkan gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya ion H+-nya di dalam tubuh itu terlalu meningkat, maka di dalam darah H+ tadi akan diikat oleh protein sehingga terjadi ikatan H protein. Maka dalam kondisi ini ion H-nya menjadi tidak sifatnya itu tidak
lebih asam lagi, tetapi dia sudah mencapai atau mendekati netral. Paham sampai sini? Paham. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan Hb. Jadi ion H yang berlebih tadi akan berikatan dengan Hb yang ada di dalam eritrosit, dia akan membentuk HHB. Ya, jadi dengan ikatan HHB ini tadi, dia juga akan menjadi lebih asamnya itu menjadi lebih ringan atau dia mendekati normal. Kemudian yang ketiga adalah dia berikatan dengan bikarbonat. Jadi H+ akan berikatan dengan ion HCO3-. Dia akan berubah menjadi H2CO3. Kemudian dengan bantuan karbonik anhidrase, dia akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. Bingung ya? Saya tak jelas di sini. Kemudian bisa juga dia berikatan dengan fosfat. Jadi kalau H+-nya itu nanti akan dengan fosfat berarti menjadi H2PO4 ya. Sehingga dia akan menjadi asam lemak. Ini bisa digosok ya. Tuh, rata. Siapa punya anu alkohol ya? Siapa yang ngasih tadi? Sip. Baik. Ini permanen kabeh iki. Pamane sapa? Dewe sampeyan. Kok kayak permanen maneh, ora tau kabeh. Jadi yang buffer darah ya, misalnya ini H+-nya tinggi. H+-nya tinggi ya di dalam darah. Nah, H+ ini tinggi. Maka di dalam darah pertama kali kan yang bekerja adalah darah, buffer darah ya. Nah, buffer darah tadi yang bekerja pertama adalah protein. Maka protein ini akan berikatan dengan H+. Dia akan berubah menjadi H protein. Ini asam kuat, ini menjadi asam lemah. Kemudian yang kedua, dia bekerja dengan berikatan dengan Hb, di mana Hb ini plus H+, ini nanti akan berubah menjadi HHB. Ini asam lemah, ini asam kuat. Kemudian yang ketiga, dia berikatan dengan HCO3-. Jadi HCO3- ini nanti akan berikatan dengan H+. Jadi H+ plus HCO3- akan berubah menjadi H2CO3. Ini asam kuat, ini asam lemah. Kemudian yang keempat, dia akan berikatan dengan bikarbonat. Jadi fosfat ya, PO4P. Ini jadi H+ tambah PO4P menjadi H2PO4. Ya, ini adalah mekanisme di dalam darah. Jadi ini asam kuat akan berubah menjadi asam lemah. Sampai sini ada yang masih belum paham? Ya, ini adalah sistem buffer yang ada di dalam darah. Jadi dia dilakukan oleh protein, oleh Hb, oleh HCO3- dan oleh PO4. PO4 banget ya. Mekanismenya kalau protein, maka protein akan mengikat ion H+ sehingga menjadi H protein. Sedangkan kalau Hb
Kalau HCO3- akan mengikat H+ dan HCO3- menjadi H2CO3. Kalau PO4 mengikat H+ menjadi H2PO4. Ya, itu adalah mekanisme apabila terjadi gangguan keseimbangan asam basa yang dilakukan oleh buffer di dalam darah. Nah, sekarang bagaimana dengan proses buffer respirasi? Kalau buffer respirasi prinsipnya ada dua. Kalau asidosis, maka dia harus mengeluarkan CO2. Ya, ingat ya, asidosis tadi kan kelebihan CO2. Kalau ada asidosis, maka dia harus mengeluarkan CO2. Sedangkan kalau ada alkalosis, dia harus menahan CO2. Nah, prosesnya bagaimana? Misalnya pada saat terjadi asidosis, ya. Terjadi asidosis berarti kan CO2-nya tinggi atau turun? Kita bisa lihat. Ini terjadi asidosis. Asidosis apa? Nanti apakah asidosis respiratorik atau asidosis metabolik atau alkalosis respiratorik, alkalosis metabolik, mekanisme buffernya sama. Jadi melalui darah, respirasi, dan ginjal. Nah, sekarang kalau misalnya ada asidosis di mana CO2-nya itu tinggi, maka CO2 ini akan masuk ke dalam cairan cerebrospinal. Jadi CO2 di dalam darah, ya, CO2 di dalam darah ini masuk ke cairan cerebrospinal. Kemudian dia akan berikatan dengan air yang ada di cairan cerebrospinal. Jadi CO2 plus H2O. Dia akan terbentuk menjadi H2CO3. Kemudian H2CO3 ini dengan bantuan karbonik anhidrase, dia akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. H+-nya inilah yang nanti akan merangsang pusat pernafasan sehingga terjadilah hiperventilasi. Kalau sudah terjadi hiperventilasi, hasil akhirnya CO2 akan kembali turun. Sehingga pH-nya akan naik. Karena kan CO2 kan berkebalikan dengan pH. Ya, jadi apabila dalam kondisi asidosis di mana CO2-nya itu naik, CO2 akan masuk ke cairan cerebrospinal, dia berikatan dengan air di cairan cerebrospinal, kemudian terbentuk H2CO3. Dengan bantuan karbonik anhidrase, dia akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. H+ akan merangsang pusat pernafasan sehingga terjadi hiperventilasi sehingga CO2 akan dikeluarkan. Sebaliknya kalau terjadi asidosis metabolik, di mana ion H+-nya itu tinggi di dalam darah, maka ini langsung masuk ke pusat pernafasan. Jadi yang bekerja untuk merangsang pusat pernafasan itu adalah ion H, bukan CO2. CO2 itu hanya secara tidak langsung karena dia akan berikatan dengan H2O untuk membentuk H2CO3. Kemudian baru terurai menjadi H+. Nah, H+ inilah yang langsung merangsang pusat pernafasan sehingga terjadi hiperventilasi, akibatnya CO2 akan menurun. Sampai sini paham? Paham? Kalau sudah sini saya gosok ya. Sekarang bagaimana kalau terjadi alkalosis? Kalau terjadi alkalosis berarti pH-nya turun ya. pH turun, pH-nya naik maksud saya. Alkalosis pH-nya naik di mana CO2-nya ini akan turun. CO2 turun ini berarti alkalosis respiratori. Nah, kalau terjadi proses seperti ini, maka di sini karena CO2-nya itu berkurang, otomatis
ikatan antara CO2 dengan H2O sehingga terbentuk H2CO3 dan H+ atau HCO3 main juga akan berkurang. Akibatnya ion H+-nya akan juga berkurang. Jadi ini kan seperti ini. Harusnya kan ini berarti kan ini CO2 plus H2O akan berubah menjadi H+ ditambah HCO3 min. Kemudian H+-nya ini akan merangsang pusat pernafasan. Normalnya kan seperti ini ya. Tapi karena CO2-nya itu rendah, otomatis ikatan antara CO2 dan H2O ini juga sedikit. Akibatnya ion H+-nya juga sedikit, sehingga dia tidak merangsang pusat pernafasan. Tidak merangsang pusat pernafasan. Akibatnya apa? Akan terjadi kondisi yang disebut dengan hipoventilasi. Karena terjadi hipoventilasi, jadi frekuensi nafasnya menjadi berkurang. Kalau yang hiperventilasi, frekuensi nafasnya meningkat. Tetapi kalau yang hipoventilasi, pernafasannya berkurang sehingga kita itu menahan nafas. Kalau kita menahan nafas, otomatis CO2 itu tidak bisa dikeluarkan dari alveolus, maka dia akan masuk ke dalam, akan menetap di dalam darah. Maka terjadilah kondisi di mana CO2-nya akan meningkat. Paham dah? Saya ulangi. Kalau terjadi alkalosis di mana CO2-nya turun, ya, maka ikatan antara CO2 dan H2O di sistem saraf pusat atau di cairan cerebrospinal tadi itu akan menurun. Kalau dia menurun, otomatis ion H yang dihasilkan juga akan berkurang. Karena ion H ini berkurang, maka yang merangsang pusat pernafasan juga akan berkurang. Sehingga terjadilah kondisi hipoventilasi, maka CO2 akan kembali meningkat. Sudah? Kemudian kalau terjadi alkalosis metabolik, di mana ion HCO3-nya itu tinggi apa rendah? Tinggi. Kemudian ion H+-nya rendah. Nah, karena ion H+-nya itu rendah, maka yang merangsang pusat pernafasan juga akan terhambat, sehingga terjadilah kondisi hipoventilasi. Ya, jadi kalau kalau di dalam darah tadi buffernya adalah asam lemak, asam kuat akan diubah menjadi asam lemak, basa kuat diubah menjadi basa lemak. Tetapi kalau sistem respirasi, apabila ada asidosis, maka dia harus mengeluarkan CO2. Tetapi kalau ada alkalosis, maka dia harus menahan CO2. Itu mekanisme kerja dari buffer sistem respirasi. Kemudian bagaimana sekarang dari buffer renal? Ini saya gosok ya. Anak sini loh. Biar kelihatan jelas betul. Nah ini nasib dari orang-orang. Ini ya, ini masih ingat ya sistem nefron yang ada di ginjal. Jadi ini adalah glomerulus. Kemudian ini
tubulus proksimal, ini ansahendra ya. Saya cuma ke sini aja. Nah, kalau misalnya terjadi asidosis, ini pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dan tubulus itu nempel dulu, saling berdekatan, supaya terjadi saling mudah untuk terjadi proses pertukaran zat terlarut antara kedua kompartemen tadi, kompartemen tubulus dan kompartemen pembuluh darah. Jadi gambarnya saya mudahkan seperti ini ya. Apabila terjadi asidosis, maka di dalam darah kadar CO2-nya kan tinggi, ya kan? Nah, CO2 ini akan masuk ke di sini, ke tubulus. Yaitu masuknya ke sel dulu ya. Jadi sel peritubuler yang ada di sepanjang pinggir dari tubulus. CO2 ini nanti akan berikatan dengan H2O. H2O sehingga terbentuklah H2CO3. Sampai sini paham? Kemudian H2CO3 akan terurai menjadi H+ dan HCO3-. Ya. Kalau dalam kondisi asidosis prinsipnya adalah membuang apa? Membuang H+, menyerap HCO3-. Ini prinsipnya. Ya, jadi prinsipnya kita pegang prinsip masing-masing sistem. Kalau sistem darah dari asam kuat menjadi asam lemah, basa kuat menjadi basa lemah. Kalau sistem respirasi asidosis berarti membuang CO2, alkalosis menahan CO2. Kalau di ginjal, kalau asidosis berarti harus membuang ion H+ dan menyerap HCO3. Nah, ini tadi kan ini dalam kondisi asidosis ya. Asidosis, di mana CO2-nya tinggi, dia akan masuk ke dalam tubulus, berikatan dengan air di dalam tubulus tadi akan berubah menjadi H2CO3 sehingga terpecah dengan karbonik anhidrase, dia pecah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, H+-nya harus dibuang, HCO3-nya harus diserap. Maka HCO3-nya ini akan masuk ke sini, masuk ke dalam darah. Sehingga HCO3 tadi akan menetralisir H+ yang ada di sini. Nah, nanti dia akan berubah menjadi H2CO3. Jadi dia akan menjadi asam lemah. Sedangkan ini dibuang bersama urin. Sampai di sini paham? Berarti kadar ion H+-nya di dalam urin tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau asidosis itu yang menggunakan ikatan dengan bikarbonat. Kemudian yang berikutnya adalah ini sama ya, karbonat. Kemudian dengan amonium ya, jadi membentuk NH4 positif. Ini sudah selesai? Sudah ya? Kalau atau ini aja ya, saya rusak ya. Pakai bikarbonat ya, jadi yang bikarbonat. Kemudian yang kedua adalah NH3 ya, jadi peran hepar ya. Jadi pada saat hepar itu memetabolisme protein, ini di hepar itu protein itu kan nanti akan diubah menjadi glutamat ya, glutamin atau glutamat. Nah, pemecahan glutamat menjadi alfa ketoglutarat itu nanti dia akan menghasilkan NH3. Nah,
NH3 ini akan masuk ke ginjal. Masuk ke ginjal. Kemudian NH3 nanti akan berikatan, NH3 plus ini akan berikatan dengan H plus yang ada di dalam urin. Kan urin tadi kan banyak mengandung H plusnya, ya kan, karena asidosis ya. Nah, sehingga terbentuklah NH4. Maka urin, kalau pasien itu banyak mengandung NH4 di dalam urinnya, maka dia dalam kondisi asidosis, karena NH4 baru terbentuk apabila NH3 berikatan dengan ion H+. Kemarin kan sudah top pas apa jenis praktikum. Nah, jadi seperti ini mekanismenya. Jadi yang pertama, mekanisme yang paling kuat adalah dilakukan oleh bikarbonat tadi ya. Jadi CO2 di dalam darah akan masuk ke dalam epitel tubulus, akan berikatan dengan air yang ada di sitoplasmanya membentuk H2CO3. Kemudian dia akan terpecah menjadi H+ dan HCO3-. HCO3- akan kembali ke dalam darah, sedangkan H+-nya akan dikeluarkan bersama urin. Kemudian berikutnya adalah pembentukan NH4. Jadi pada saat protein itu di metabolisme di hepat, dia akan berubah menjadi glutamin, kemudian menghasilkan NH3. NH3 akan masuk ke dalam ginjal, dia akan berikatan dengan ion H+ yang ada di tubulus yang banyak di dalam tubulus dalam urin, maka dia akan terbentuklah NH4 sehingga dia akan dikeluarkan bersama urin. Sampai sini paham? Paham ya? Gampang kok. Dalam ya. Nanti kalau soal regulasinya pengeluaran terus itu melalui NH4, berarti itu tidak menambah, tidak menurunkan pH dari urin. Soalnya kan berikatan sama NH3. Jadi ya urinnya berarti menjadi apa? Basa kan? Karena dia NH4 itu kan basa. Tadi kan asamnya sudah diikat, karena asamnya sudah diikat. Begitu asamnya diikat dengan NH3, dia akan berubah menjadi NH4+. Ya. Ada lagi? Ya. kalau yang di ginjal itu dokter, itu maksudnya pembuluh darahnya beda sendiri atau melalui arteri renalis? Terus di glomerulus itu kan di tubulus gitu. Itu kan CO2-nya dengan gambarnya. Oh gini. Ini adalah arteri peritubuler. Masih ingat ya? Kan arterinya itu kan adalah arteri aorta. Pertama kan aorta abdominalis, kemudian bercabang menjadi arteri renalis. Arteri renalis bercabang lagi menjadi 5 arteri segmentalis, ya kan? Segmentalis terus menjadi arteri interlobaris. Interlobaris melengkung ke arteri arcuata. Arcuata berubah menjadi arteri afferent dan arteriol afferent dan arteriol efferent, ya kan? Nah, kemudian dari arteriol efferent tadi itu nanti akan lanjut menjadi pembuluh darah peritubuler. Kemudian dari peritubuler nanti akan masuk ke vena ya. Ke venanya dari peritubuler nanti ke vena apa? Vena arcuata, kemudian interlobaris, terus vena renalis. Jadi itu kelanjutannya. Jadi yang berdekatan dengan tubulus itu adalah arteri peritubuler, kapiler peritubuler. Terus apa yang ditanyakan? Jadi dia langsung berfungsi dari peritubuler ke. Jadi kan karena dia sebenarnya berdempetan gini antara arteri dan tubulus itu saling berdempetan sehingga memudahkan proses difusi dari bahan terlarut di dalam kedua kompartemen tadi. Nah, contohnya ini ya. Ini kan kalau ini berdekatan, maka kan CO2 itu kan gas yang bisa larut di dalam lemak. Maka dia akan mudah masuk ke dalam kompartemen dari tubulus. Karena dia bisa menembus membran sel.
Nah, karena dia bisa menembus membran sel, maka dia akan berpindah. Kalau CO2-nya tinggi di sini, otomatis kan dia harus pindah ke sini untuk menyeimbangkan. Apa prosesnya sini? Osmosis apa difusi? Difusi. Osmosis yang pindah air. Ya. Jadi terjadi proses difusi. Karena CO2 di dalam darah ini tinggi, maka dia harus pindah ke sini, ke tubulus, supaya kadar CO2 dua kompartemen ini menjadi sama gitu, maksudnya seperti itu. Nah, pada saat CO2 itu masuk ke tubulus, berdifusi ke tubulus, maka dia berikatan dengan air yang ada di tubulus, sehingga terbentuk H2CO3. Kemudian karena ada enzim karbonik anhidrase, maka dia akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, H+-nya ini harus dibuang melalui urin bersama dengan urin, sedangkan HCO3-nya harus didifusi kembali ke sini. Karena HCO3 di sini lebih tinggi dibandingkan HCO3 di dalam darah. Karena kan di dalam darah dalam kondisi asidosis. Berarti kan HCO3-nya lebih rendah. Jadi supaya terjadi keseimbangan, maka HCO3 di sini akan berdifusi ke pembuluh darah. Paham? Paham ya? Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Halo. Itu tadi kan ceritanya H+-nya kan dibuang gitu. Itu nanti kan gabung di daerah urin sama dengan NH3, berarti urinnya jadi NH14. asam atau basa? Basa. Kok bisa basa? Kan H+-nya asam. Iya, ditambah NH3 itu asam lemak ya. NH3 itu iya asam lemak, sehingga basa ya, basa, sehingga dia akan berubah menjadi basa NH4 itu. Paham? Ada lagi? Oh, berarti jadi kan meskipun sampai yang H+-nya tinggal dikeluarkan itu pasti asam berikan sama NH3 gitu. Iya, karena kan tubuh kalian kan makan mesti mengandung protein kok. Jadi makanmu kan mesti ada, apakah itu protein hewani atau protein nabati. Ya, kalau hewani itu yang dari daging, dari telur, pokoknya dari hewan lah ya, itu protein hewani. Tapi kalau protein nabati kan misalnya dari golongan kacang-kacangan. Nah, protein-protein tadi itu akan dipecah di hepar. Masih ingat ya metabolisme protein? Jadi protein kan dipecahnya di lambung, jadi pepton. Kemudian dipecah lagi di intestinal, jadi asam amino. Asam aminonya akan masuk ke dalam darah menuju ke hepar. Nah, di hepar dia nanti akan dibentuk menjadi protein. Jadi asam amino gabung menjadi protein. Nah, selain itu proses metabolisme. Kalau terjadi misalnya kondisi glukosa kita kurang, maka protein-protein tadi itu dipecah lagi oleh hepar menjadi asam amino. Asam aminonya yang dipecah salah satunya adalah glutamat yang akan nanti berubah menjadi glutamin. Kemudian glutamin nanti akan berubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, pada saat dia berubah glutamin menjadi alfa ketoglutarat, hasil sampingannya adalah NH3. NH3 tadi akan dibuang dari darah masuk ke ginjal. Nah, pada saat dia difiltrasi kemudian masuk ke tubulus, dia akan diikat oleh H+ yang ada di dalam tubulus tadi kan, karena kalau dia ion urinnya kan memang banyak H+-nya. Nah, sehingga dia akan diikatkanlah dengan NH3 tadi, terbentuklah NH14. Connect. Atau basa ya. Saya tahun itu itu sifatnya cenderung asam, kayaknya 4 sampai 8. Ya, 8 itu asam kok basa. Makanya dok, kalau sampai 4 itu berarti kaos gimana itu? Ya, kan range-nya kan bisa sampai segitu ya, ada 4 sampai 8, itu tergantung dari kondisi asam basa di dalam darah tadi. Jadi kalau misalnya dalam kondisi asam, tubuh kita dalam kondisi asam kan mengeluarkan H+, ya kan? Nah, H+-nya itu yang
ya yang dua ini ya. Sekarang yang ketiga. Oh cuma dua dok. Ini sama ya tadi ya. Ini hanya rangkuman ya, rangkuman dari 3 mekanisme. Sudah ya. Jadi kalau misalnya terjadi asidosis, ya terjadi asidosis berarti di dalam darah adalah merubah asam kuat menjadi asam lemah. Kemudian di sistem respirasi akan terjadi hiperventilasi. Di sistem ginjal akan mensekresikan H+ dan mereabsorpsi HCO3 ya, sehingga akan terjadi pH kembali normal. Kemudian kalau misalnya terjadi alkalosis, maka responnya adalah di dalam darah basa kuat akan berubah menjadi basa lemah. Kemudian kalau di respirasi akan terjadi proses hipoventilasi. Kalau di ginjal berarti menyerap HCO3 ya. Keliru. Mengeluarkan. Jadi dia akan mengeluarkan HCO3 dan menyerap H+. Balik ya. Kemudian ini prosesnya saja ya. Bagaimana tadi sebenarnya sama ya. Jadi mekanisme untuk apa tadi? Apakah itu metabolik atau respiratorik ya? Intinya kan ada ion H yang berlebih, baik asidosis maupun asidosis metabolik atau asidosis respiratorik ya. Karena ion H yang berlebih, maka dia harus dinetralkan di dalam darah menjadi asam lemah. Kemudian di respirasi dia harus dikeluarkan melalui proses hiperventilasi sehingga CO2-nya turun. Kalau di dalam ginjal, maka ion H+ yang kelebihan tadi harus dibuang, diganti menyerap ion HCO3-. Kemudian kalau yang alkalosis, apakah itu metabolik atau respiratorik, karena ion H-nya lebih rendah, maka dia akan HCO3-nya berlebih ya, sehingga akan membuat basa kuat menjadi basa lemah. Selanjutnya di respirasi dia akan menurunkan proses ventilasi sehingga terjadi hipoventilasi. Kemudian kalau di ginjal maka dia akan menyerap H+ dan membuang HCO3. Sudah? Ada pertanyaan lagi ya?